Halo semuanya, welcome back to my channel. Kembali lagi bersama gue di sini ya guys ya. Hari ini kebetulan ada di hari Jumat 23 Mei 2025 ya guys ya. Betul, tapi kalau dari gamenya itu ada di tanggal 30 musim summer tahun kedua ya guys ya. Udah benar-benar memasuki akhir musim summer guys. Saatnya di hari ini kita berpamitan untuk di musim summer tahun kedua ini dan akan menuju ke bulan fall nanti di hari Senin gue upload ya guys ya. Di Senin gue upload nanti masih ada deh pokoknya di awal fall tuh, ada di tanggal Senin nanti gue uploadnya ya guys ya. Di minggu depan atau di minggu keempat, minggu terakhir juga di bulan Mei ya. Ya karena ini baru tanggal 23 Mei dan masih ada lagi minggu ke depan, masih ketemu lagi di bulan Mei lagi ya guys ya. Seminggu dua episode berikutnya masih di bulan Mei yang sama juga, cuman udah di akhir Mei gitu ya. Tinggal sisa 1 minggu lagi guys. Oke. Jadi hari ini kayaknya guys akan ada panen yang kata gue tuh udah jelasin juga ya di hari Senin. Sepertinya di tanggal 30 ini akan ada panen terakhir yaitu onion. Karena sesuai perhitungan onion tuh udah waktunya juga panen dan kemungkinan yang lainnya nggak akan tumbuh lagi. Makanya dari itu waktu di tanggal 29 tuh di tanggal 29 musim summer tahun keduanya, gue tuh tidak menyiram lagi semua tanaman, hanya bawang aja karena bawang menurut perhitungan kalau disiram tuh tanggal 30 udah waktunya panen guys. Betul. Oke, kita coba langsung masuk ke gamenya aja ya. Aku kira sesuatu ada yang aneh, aku senang tidak sakiti ya guys. Jadi bener ya, udah ada. Pokoknya tinggal menunggu kelahiran dari Popuri aja deh, kelahiran anaknya ya, keturunan dari gue. Oke guys. Kira-kira namanya siapa ya guys ya? Coba kalian komen di bawah deh nama untuk rekomendasi namanya ya. Nanti biar gue siapkan. Jadi pada saat udah lahir tuh nggak usah bingung lagi gue nyari nama ya guys ya. Pokoknya kalian komen-komen aja deh di bawah, sekalian kasih tahu juga guys. Nah pokoknya nama yang paling menarik akan gue ambil ya guys, dan kayaknya akan ada sedikit filosofinya kali ya. Itu lebih seru lagi guys. Iya, jadi pokoknya nama yang paling menarik akan gue ambil ya dari komenan kalian. Oke, gue langsung sambung lagi aja nih. Sekarang menuju kandang sapi guys. Saya udah di kandang kuda ya. Udah berhasil dikeluarin karena ini cuacanya lagi cerah. Jadi ya oke deh, kudanya gue keluarin juga. Karena ini udah masuk juga akhir musim ya. Akhir musim summer maksudnya. Iya, udah akhir musim summer jadi ya nggak apa-apa lah. Tapi untuk sapi guys gue belum bisa keluarin ya. Seharusnya tuh buat sapi tuh gue udah buat lagi sekat kayak tanaman guys. Jadi tanaman pun udah ada sekatnya kan, jadi lebih aman lagi dan lebih safety lagi untuk hewan juga. Betul. Dan untuk hewannya, untuk bagian hewannya belum gue buat juga guys. Ininya sekat atau kayu itunya ya, belum gue batasin lagi gitu. Kalau udah dibatasin kayaknya gue berani juga untuk mengeluarkan sapi dan harus masuk juga ke dalam situ guys. Jangan sampai keluar gitu. Jadi misalkan sebelum kita masuk ke dalam kandang sapi itu harus buka dulu sekatnya satu, baru kita dorong sapinya sampai keluar, dan udah keluar ya baru tutup lagi gitu guys. Jadi akan lebih banyak lagi kegiatannya nanti ya. Itu kapan-kapan deh guys, gue belum mau nyusun deh untuk sekarang ya. Untuk akhir-akhir ini gue nggak akan dulu menyusun untuk hewan-hewan dikeluarin ya. Kayaknya nanti aja deh. Betul. Oke. Selesai guys, tadi udah gue perah dan ternyata sapi 5 juga udah muncul guys susunya guys. Udah gue berhasil perah dan size-nya itu masih S ya, karena itu love-nya kalau nggak salah tuh kemarin ada 2 deh love sapi guys. Iya. Biasanya kalau love sapi itu size susunya udah S. Nah, untuk love 4 susu udah M, love-nya 6 susu L, dan love-nya 8 XL sampai love 10 XL terus itu guys. Tapi kalau kita menang festival akan berubah jadi gold kayak sapi satu tadi. Sapi satu kan size susunya tuh udah gold ya, karena udah berhasil memenangkan festival domba itu festival sapi ya. Untuk memenangkannya lagi harus mengikuti festival sapi di musim summer tahun ketiga untuk mengikutkan sapi kedua itu guys, supaya ya pasti menang sih. Kalau love banyak dan sering disikat, sering diajak ngobrol, pasti sehat dan baik juga sapinya guys. Iya, nggak akan ada yang sakit atau ada yang gampang marah karena udah sering diurus sama gue ya, udah sering diurus sama manusia. Jadi ya
lebih safety lagi untuk ketemu sama banyak manusia yang lainnya gitu. Iya, lebih safety lagi jadinya guys. Iya betul. Oke, gue lanjut aja nih, udah ada kandang ayam. Saatnya mengambil telur-telur guys. Ini pakan dulu sedikit lagi ya. Oke, nice. Selesai guys. Saatnya membawa telur. Oke, telur ajak main dulu sapi ayamnya deh nanti ya. Karena telur biasanya diambil terakhir ya guys ya. Betul. Oke. Sekarang kita ajak main dulu semua ayamnya dan gue akan pisahkan ke tempat yang jauh guys, karena kalau dekat atau di tempat yang itu lagi gue suka bingung guys, ayam yang mana yang udah gue ajak main, ayam mana yang belum gue ajak main gitu, suka bingung jadinya guys. Meskipun ini pun bingung sih gue, sapi 1 sampai sapi 10 yang mana sapi 1, yang mana sapi 2 sampai sapi yang lain-lain. Sapi ayam yang mana ayam 1, yang mana ayam 2, ayam 3, sorry guys. Iya guys, bisa dibedain guys karena semuanya sama, dan sapi pun begitu, pun sapi atau domba juga memang sama sih, jadi sulit untuk dibedakan kecuali kalau size-nya yang gede sama yang kecil, nah itu tahu, nah itu baru jelas banget. Tapi kalau size-nya sama tuh bingung sih guys, susah banget, iya ribet juga. Jadi kalau untuk milih ayam akan lebih untuk hewan ya, pas terutamanya ya sapi, ayam atau domba sama aja semuanya, itu memang susah untuk dibedakan guys. Kecuali kalau hewannya tuh tetap stay di tempat itu, kan nggak mungkin juga kan guys, hewan namanya hewan pasti kan bergerak juga ke sana kemari ya, betul. Jadi ya wajar aja bingung guys, tapi oke, nggak apa-apa. Oke, saatnya ambilin semua telurnya guys ya, dan jual 9 satu seperti biasa untuk disimpan atau dijadikan scrambled eggs ya, betul. Oke, masukkan dulu ke dalam bin semuanya, sebanyak ini ada 8 berarti ya. Dan tadi udah gue masukin belum ya madu, atau nanti gue simpan aja deh, nggak tahu ya, kita coba cek aja. Oke, selesai guys, tadi pakan ayam, terus ayam udah gue ajak main, dan juga gue udah juga mengambil semua telur ayamnya itu ya, dan 9 masuk dalam bin, dan satunya itu gue simpan atau nanti gue buat untuk dijadikan scrambled eggs atau boiled eggs, nggak tahu juga deh. Kayaknya boiled eggs aja ya guys ya, karena ini tuh di tanggal 30 ya, jadi kayaknya gue gak akan sempat masak. Dan tadi juga susu sapi udah gue masukin semua langsung ke dalam bin, jadi otomatis itu untuk dijual semua, dan tidak ada yang akan gue berikan kepada popuri gitu ya. Untuk popurinya gak akan dapat hari ini hot milknya, hanya boiled eggs aja guys, betul ya. Tapi untuk kali-kali nggak jadi masalah sih guys, untuk memberikan memberikan spa boiled eggs untuk popuri kali-kali nggak jadi masalah, karena itu juga memang sangat disukai sama popuri ya, dan bagus juga untuk untuk kesehatan janinnya ya guys ya. Jadi ya gue akan terus jaga sampai bayinya lahir dan sudah sampai merangkak sampai jalan guys. Seru nanti guys, udah bisa berangkat, udah bisa diajak ngobrol, udah bisa jalan, pokoknya seru nanti ya. Masih lama nih guys, pokoknya masih panjang banget sampai nanti anaknya tuh bisa jalan. Katanya tuh kalau udah bener-bener gede tuh bisa diajak keluar rumah loh guys, tapi nggak tahu juga ya, gue belum pernah memainkan Harvest Moon ini tuh sampai bertahun-tahun gitu guys. Sampai tahun ketiga pernah sih, sampai paling lama gue main tuh sampai tahun ke-6 kalau nggak salah guys. Belum pernah nyampe tahun ke-10 sih, belum pernah nyampe tahun ke-10 guys. Dan kali ini gue akan coba memainkannya sampai tahun 10 sampai tahun-tahun berikutnya gitu guys, sampai 11 12, pokoknya selama mungkin, sebanyak mungkin episodenya akan gue buat ya. Karena ya memang gue belum pernah juga mengalami sampai bertahun-tahun dari game Harvest Moon ini. Paling lama kata gue juga cuma 5 sampai 6 tahun sampai gue udah menetap di sini, sampai bahkan sampai diusir pun gue udah pernah mencobanya guys. Dan ternyata memang susah, udah misalkan udah nggak ada percaya, kita nggak akan pernah bisa kesini lagi ke desa Mineral Town, nggak akan bisa sama sekali lagi guys. Iya memang makanya harus benar-benar baik sampai semua warga itu bisa mempercayai gue bahwa gue itu memang benar-benar ingin ada di desa ini dengan keadaan yang baik, dan juga seru juga sama warga-warganya gitu. Dan kayaknya guys di tanggal 30 ini ya gue akan membereskan rumput-rumput ini deh, karena nanti di tanggal 1-nya itu
udah bener-bener apa ya, gosong ya tanamannya, udah nggak akan bisa tumbuh lagi. Jadi ya akan gue arit di hari ini guys, tanggal 30 ini akan gue membereskan semua bekas tanaman ini ya, karena nanti di musim fallnya ini memang udah nggak akan ada tumbuh lagi, memang udah kering guys nantinya. Daripada lama nanti tanggal 1 tuh gue udah belum ngearit, belum ngambil tanaman, terus nyiram bibit, akan lebih makan waktu lebih banyak lagi guys. Jadi karena ini tanggal 30 masih ada waktu, seenggaknya masih bisa gue panen, masih bisa gue hancurkan rumput-rumputnya gitu, bekas tanamannya ya. Betul. Oke, ini gue kasih dulu ke popuri guys. Tunggu deh, gue akan cek dulu bibit apa aja yang masih kosong. Kayaknya guys gue akan mencoba membeli bibit ke Won ya. Di Won itu cuman ada yang belum ada di supermarket, tapi ini bukan yang apa ya, bukan yang spesial gitu. Kalau yang spesial nanti akan adanya di supermarket tetap guys. Yang spesial itu strawberry, bayam, dan juga apa sih satu lagi tuh guys, pokoknya apa ya, bukan nanas sih, nanas ada di Won ya. Gue akan coba deh ke ini guys, ke penginapan ini ya, akan gue cek apakah ada Won di sana. Menurut dari jadwal sih setiap pukul 1 Won ada di sana sih guys, dari buku yang gue lihat ya. Won itu pada pukul 1 PM dia ada di penginapan ini tuh guys. Iya. Nah, dia selalu berada di penginapan sekitar pukul 12 AM sampai 4 PM. 12 PM sampai 4 PM guys. Iya 12 PM sampai 4 PM. Jadi jam 12 siang sampai jam 4 sore dia ada di penginapan. Kemungkinan jam 1 udah ada sih, karena dari jam 12 ya, dari jadwal yang gue baca tuh jam 12 Won udah ada di penginapan sampai jam 4 sore. Jadi pasti ada, betul kan guys? Oke. Silakan. Apa kau datang beli sesuatu? Iya dong. Di sini tersedia bibit yang tak kau temukan di supermarket. Oke. Tuh guys, ada kol. Kol itu kalau dari supermarket murah banget, tapi dari Won ini mahal guys. Satunya tuh 500 loh. Wah. Ini mahal banget sih guys, satunya 500 ya, tapi oke, nggak apa-apa deh. Gue beli 10 ya. Dan untuk pineapple satunya 1000. Wah, berarti 10.000, tapi nggak apa guys. Oke. Langsung dong terkuras habis. Dasar Won ini guys, memang jahat. Tapi ini bibit yang belum ada di supermarket sih. Untuk green pepper 150. Ini masih murah sih, masih make sense guys. Untuk cabai hijau seharga 150 gold per satu bibitnya ya. Ya guys, jadi itu sih yang gue beli tuh di Won ini. Ada apa, kol atau cabbage, terus ada pineapple atau nanas, ada green pepper atau cabai hijau ya. Ketiga itu yang gue beli di Won, dan nanti akan gue tanam di musim fall tuh beda-beda guys. Jadi di ini nih, kan gue udah sering jelasin nih, nanti di musim fall ada apa aja bibit yang gue tanam. Nah ini guys bibit yang gue tanam nih, gue jelasin ya. Akan ada coming soon ya, di tanggal 1-nya nanti akan gue jelasin lebih dalam lagi ya. Akan ada wortel atau carrot, itu sekali tanam akan gue tanam juga guys, berhubung untuk sekali tanam ya. Jadi yang tengahnya itu nggak usah dikosongin guys, akan gue isi aja yang tengahnya ya, jangan sampai kosong sih, karena ini sekali tanam. Jadi sekali tanam kan mubazir tuh kalau ada yang kosong tuh, jadi ya lebih baik gue full penuhin aja gitu untuk bibit carrot ya. Dan yang ada tuh terong atau eggplant, ke waktu itu tuh udah gue beli di tanggal 29 guys. Kalau kalian ingat episode sebelumnya, nah di hari Senin tuh gue udah beli guys, beli wortel, terong, cabai hijau, wortel, terong, dan juga ubi atau sweet potato ya. Untuk green pepper atau cabai hijaunya ya tadi yang barusan gue beli di Won ya, itu 150 gold satunya. Tapi kalau di supermarket tuh ya kemungkinan sama sih, atau bisa jadi 100, bisa lebih murah guys. Kalau di supermarket memang bisa lebih murah. Oke, gue selesaikan semua ini. Nah, selesai guys. Dan terakhir, sip, hancur semua guys rumputnya. Dan ini, nah di jajaran ini akan gue tanam carrot ya. Betul. Oke, gue masukkan dulu kuda deh ke dalam kandang sebelum Zack datang guys. Oh iya, dan kemudian juga tanggal 9-nya itu ada ulang tahun Zack juga ya. Betul, ulang tahun Zack di musim summer. Kemarin tuh gue terakhir memberikan pingket ya kemarin ya. Betul. Oke, selesai guys. Coba deh gue ini palu dulu guys, pakai palu dulu ya. Tapi nanti aja deh, nggak apa-apa, gue pisah-pisahkan dulu aja ya. Nanti di musim fall akan gue penuhi lagi dan nggak akan gue kosongin ya.
Betul, oke. Nggak apa-apa guys, giniin aja semuanya dan udah siap ya untuk nanti di musim fall gue nanam, udah siap semuanya guys, betul. Udah siap semuanya, iya iya iya. Oke, tapi kemana dulu ya? Gue akan coba kasih dulu deh, jalan-jalan dulu guys. Coba ya. Gue akan menuju penginapan lagi guys, balik lagi karena kemarin tuh gue udah cek ada peristiwanya Duk guys. Iya iya iya. Ada peristiwanya Duk pingsan karena kebanyakan minum alkohol. Pokoknya kalian tungguin aja nih. Ini sebentar lagi akan ada aktif peristiwanya pada pukul 5 sore di penginapan ini ya. Oke, gue coba masuk ya pukul 5 sore guys. Nih, jam 5 tepat ya. Coba kita masuk. Apakah benar peristiwa jalan? Oh, jalan bener guys. Oh, ini nih jalan nih, ini jalan nih, ini nih. Hei, kau yang di sana. Kau. Oke, gue yang dipanggil sama Duk. Coba. Ini guys, syaratnya jangan sampai kebuang guys. Betul betul. Coba. Hei, kau yang di sana. Kau. Oh, belum guys. Ini belum kelempar nih. Coba gue tekan X lagi ya. Hei, kau yang di sana. Kau. Nah, berhasil kelempar guys. Hah, apakah berhasil? Gue nggak tahu guys, ini berhasil nggak ya? Oh, berhasil loh. Maafkan, aku tak tahu ada apa dengan dia. Setiap hari dia minum, tapi ini pertama kali aku lihat dia jatuh seperti itu. Iya, tadi jatuh. Aku tidak tahu kenapa. Mungkin karena kami belum terdengar kabar dari anak kami. Belum dengar katanya guys. Diamlah, ouch, kepalaku berdenyut. Iyalah lo minum alkohol. Hai Cahaya, ada masalah. Jelas dong. Ada masalah apa? Oh, kau pemabuk katanya guys ke Duk ya. Kau mabuk dan terjatuh. Wisnu Cahaya bawa kau ke sini. Oh, ku bilang itu bicara pelan. Maaf sudah merepotkanmu. Kau sudah lebih dari repot. Ah, maafkan Wisnu Cahaya. Iya ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa apa? Tidak apa-apa, Mana, Ibu Mana, nggak apa-apa. Sorry, yang penting gue berhasil menyelamatkan Duk guys. Dan itu sumber yang gue baca tuh ada. Jadi sorry guys, ini musiknya udah mati duluan ya sebelum Zack datang. Tapi kayaknya Zack akan datang deh di hari ini. Oh, datang juga ternyata, tapi nggak ada tulisan mengambil ya. Yaitu guys, ada peristiwa Duk yang ada di penginapan Inn. Jadi guys, hari ini banyak banget peristiwa ya, seru ya. Ada panen selesai, panen onion, gue beli bibit di Won yang hambur tuh boros banget, duit langsung habis guys. Terus tadi ada juga peristiwanya dari Duk yang itu tuh di mana ini ada satu aja peristiwanya sih guys dari Duk ini tuh. Suatu hari kamu masuk ke penginapan, Duk akan berbaring di lantai dan mabuk. Ambillah segelas air dan tekan tombol X untuk menyiramnya. Hati-hati jangan terlempar atau memecahkannya. Hal ini akan menyadarkannya dan membuat dia lebih menyukaimu. Jadi guys, karena peristiwa ini udah aktif nih, peristiwanya Duk, jadi Duk sama Mana akan lebih menyukai sama gue. Jadi ada beberapa warga yang udah lebih menyukai gue nya lebih gitu guys, bukan cuma suka aja, betul. Oke guys, jadi seru ya. Pokoknya banyak banget peristiwa sih di hari ini. Gue juga seneng banget guys. Ada peristiwanya Duk, peristiwa dari Won yang hambur duit gue habis. Jadi pokoknya seru ya. Oke, gue cek dulu cuaca deh. Oh, cerah guys. Nanti di minggu depan di hari Senin cerah ya. Star One Sport, hari ini kami laporkan hasil dari ronde 4 pada F3 14 World Grand Prix. Pada highlight ronde ini terjadi pergelutan antara Josephine and Elizabeth yang sama-sama memakai mobil baru. Elizabeth melesat di depan di trek lurus, tapi Joseph menyusul di tikungan. Adegan ini terus berulang kali hingga Joseph berhasil menyusul Elizabeth saat lengah di ujung depan tikungan terakhir dan memenangkan lomba. Flora masih tetap unggul di total points dan harus mundur dari lomba karena masalah mesin. Hasil, ini hasilnya guys. 1. Josephens, 2. Elizabeth, 3. Mary, 4. Maylin, 5. Cecil, 6. Margaret, 7. Total poin. Nah ini total poin guys. 1. Flora 26 poin, Joseph 16 poin, Asuka 16, Maylin 10, Elizabeth 9, Cecil 8, Mari 8, Aja 4, Lily 3, Margaret 2. Selesai guys, sampai situ aja ya. Oke guys, nanti pokoknya gue mau langsung aja deh. Tunggu Popuri dulu ya. Makasih ya Cahaya, aku bagian nih ke kamu. Oh jelas dong, gue juga bahagia Popuri.
Oke guys, selesai ya. Gue mau langsung aja deh tulis dalam diary lalu tidur ya. Oke semuanya, gue rasa untuk episode hari ini cukup sampai di sini dulu. Dan nanti akan ketemu lagi sama gue di tanggal 26 Mei 2025 ya guys. Di minggu depan di hari Senin ya. Dari gamenya itu udah di tanggal 1 fall tanggal 1 musim fall tahun kedua pastinya ya. Pokoknya tungguin aja guys episode berikutnya. Gue yakin ini pasti lebih seru ya. Makasih. Oke semuanya, makasih udah nonton video gue. Kalian jangan lupa like, komen, subscribe, share, dan tekan juga tombol loncengnya ya. Oke, gue pamit. Bye-bye.